Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Seorang pendeta di Kamerun, Franklin D. Ford, dia mengaku memiliki kemampuan untuk menengking virus corona. Dan gerejanya diserbu, dikunjungi oleh banyak orang yang meminta untuk didoakan oleh dia. Tetapi sayang sekali pada 16 Mei yang lalu, pendeta ini meninggal dunia justru karena virus corona. Seorang pendeta senior di Jakarta berkhotbah di hadapan anggota-anggota jemaatnya. Dia menengking, mengusir, dan berseru kepada virus corona untuk pergi dan lenyap. Tetapi sayangnya hingga sekarang virus ini tetap ada, bahkan semakin banyak yang terjangkiti. Saudara, ketika Yesus di dunia, dia melakukan banyak mujizat. Kuasa besar menyertai dia. Yesus tidak terhentikan oleh penyakit atau kesusahan apapun. Nah, apa yang Yesus lakukan telah ditiru oleh banyak pengikutnya, khususnya oleh para pendeta yang ingin memiliki kuasa ajaib Yesus. Harus diakui bahwa banyak mujizat terlihat, tetapi harus diakui juga bahwa banyak peristiwa yang justru memalukan nama Yesus. Pertanyaannya adalah, kenapa? Mengapa usaha mujizat banyak orang ini tidak konsisten, tidak seperti Yesus? Perhatikan. Pertama, mujizat itu nyata. Jangan ragukan itu, Tuhan kita Maha Kuasa. Yang kedua, mujizat yang sebenarnya terjadi hanya atas kemauan dan kehendak dan rancangan Tuhan. Kemauan dan keinginan dan kuasa manusia yang penuh dosa dan tidak berpengetahuan, tidak berhikmat, tidak dapat memaksakan Allah. Yang ketiga, terkadang Tuhan bertindak dramatis. Secara langsung dan radikal, Tuhan dapat mengubah situasi. Peristiwa terbelahnya Laut Merah ketika orang Israel keluar dari Mesir akan menjadi contoh yang baik untuk menunjukkan keterlibatan Tuhan dalam membebaskan manusia dari kesusahan. Keempat, terkadang Tuhan campur tangan dalam menjawab doa kita secara kurang jelas, tapi bisa dikenali. Secara berdiam, Allah seringkali bekerja dengan membimbing dan menggunakan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan cara berpikir umatnya, hambanya, di dalam menjawab doa kita. Ratu Esther misalnya, pembebasan nampaknya datang dari tindakan manusia. Namun jelas bahwa sebenarnya Tuhan telah terlibat di dalam proses itu sejak awal sampai akhir. Yang kelima, campur tangan Roh Kudus dalam menjawab doa-doa kita adalah dengan menciptakan kerendahan hati untuk kita percaya pada kehendak dan kasih Tuhan bagi kita. Doa kita agar kesembuhan seseorang yang sakit bisa saja bertentangan dengan kehendak Tuhan bagi orang tersebut. Yang keenam, setan adalah tokoh yang ahli dan berani memanipulasi. Dia sering tampil memakai nama Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat untuk tujuan agar orang banyak menyimpang dari kebenaran. Yang ketujuh, sasaran utama Tuhan bukanlah menyembuhkan kita dari penyakit, melainkan membebaskan kita dari virus dosa, bakteri kejahatan, atau hama penentang Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Ingatlah bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan menjawab semua doa kita untuk orang yang sakit, untuk kesusahan yang ada, dengan cara mengakhiri penderitaan dan kematian untuk selama-lamanya. Itu keren.